Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Taman Pujasera Tenggarong. Kegiatan yang dilakukan dengan apel bersama tersebut mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. Apel juga dirangkai dengan pemberian penghargaan Pemkab Kukar kepada Sekolah Adiwiyata Kabupaten 2026 tingkat sekolah SD sederajat maupun SMP sederajat, serta pemberian penghargaan kepada Camat Sekukar yang telah mendukung dan mensukseskan program Gerakan Indonesia Asri, Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah di Kabupaten Kukar. Selain itu dilanjutkan aksi bersih sampah plastik dan penanaman pohon yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kukar. Apel dipimpin Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, di mana membacakan amanat Bupati Kukar Dr. Aulia Rahman Basri. Menyampaikan sambutan Bupati, Sekda Kukar Sunggono mengucapkan selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Hari Lingkungan Hidup harus menjadi ruang perenungan sekaligus titik tolak untuk memperbaiki cara memandang alam, menggunakan sumber daya, mengelola sampah, menata ruang, serta mewariskan lingkungan yang layak kepada generasi mendatang. Lebih lanjut Sunggono mengatakan, salah satu persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah sampah. Sampah yang tidak dikurangi, tidak dipilah, dan tidak dikelola dengan benar akan menumpuk di tempat pemrosesan akhir, menyumbat drainase, mencemari tanah dan air, masuk ke sungai, dan pada akhirnya bermuara ke laut. Sampah organik yang membusuk tanpa pengelolaan juga menghasilkan gas yang memperburuk pemanasan global. Dengan demikian, persoalan sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga persoalan kesehatan, ekonomi, tata kota, dan iklim. Untuk itu, langkah harus dimulai dari rumah tangga, di mana setiap keluarga perlu membiasakan pemilahan sampah, antara sampah organik, sampah anorganik yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang, sampah residu, serta sampah berbahaya rumah tangga. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik bernilai guna yang dapat disalurkan ke bank sampah, pelaku daur ulang, atau unit pengelolaan yang tersedia, sedangkan sampah residu harus ditekan seminimal mungkin. Gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga harus menjadi gerakan bersama di seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan edukasi, sarana pemilahan, bank sampah, TPS 3R yaitu redus, reus, recycle, pengomposan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan komunitas. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin hanya bergantung pada petugas kebersihan dan pemerintah. Sebaik apapun sarana yang disediakan, tanpa disiplin masyarakat dari sumbernya, persoalan sampah akan terus berulang. Oleh karena itu, Sekda mengajak seluruh warga Kutai Kartanegara untuk memulai langkah sederhana tetapi konsisten seperti membawa tempat minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air, serta memilah sampah sejak dari rumah. Ketika kebiasaan kecil yang dilakukan oleh ratusan ribu keluarga, maka akan menghasilkan perubahan besar bagi kualitas lingkungan. Selanjutnya menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai budaya baru bangsa Indonesia. Kebersihan tidak lagi dilakukan hanya ketika ada penilaian atau kegiatan seremonial. Namun, Gerakan Indonesia Asri juga harus menghidupkan kembali semangat gotong royong. Kegiatan korve atau kerja bakti lingkungan perlu dilaksanakan secara rutin dan terarah, bukan hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi diikuti pemilahan, pengolahan, pembersihan saluran air, penataan ruang publik, penghijauan, dan edukasi kepada masyarakat. Di akhir sambutan, Sekda Kukar mengajak mari jadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 sebagai momentum untuk membangun Kutai Kartanegara yang lebih bersih, hijau, tangguh terhadap perubahan iklim, dan layak diwariskan kepada anak cucu atau generasi yang akan datang. Sedunia telah kita laksanakan dan tadi saya berkesempatan membacakan pidato Bapak Bupati yang diantaranya secara prinsip berharap kepada masyarakat Kutai Kartanegara supaya merubah perilaku, kemudian mindset, kemudian juga budaya terkait bagaimana memberlakukan sampah. Dan dari arahan Pak Bupati jelas mengamanatkan bahwa masyarakat saat ini harus bisa mengupayakan sampah itu supaya bernilai ekonomis, ya. Memberikan ekonomis, kemudian mana sampah yang tidak mungkin terurai, kemudian sehingga sampah ketika di TPA itu sudah sampah residu namanya, jadi sampah sisa yang sudah mungkin sudah tidak ada nilainya apa-apa lagi. Ya. Dan tadi Pak Bupati berharap khususnya kepada teman-teman yang hari ini mendapat
penghargaan, ya, entah itu sebagai OPD, sebagai pribadi, sebagai entitas lain termasuk sekolah, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelopor dalam bagaimana mengelola lingkungan, mengelola sampah, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan kita bisa mewariskan Kutai Kartanegara ini kepada nanti kita dalam kondisi alam yang lestari. Berapa banyak pohon yang hari ini ditanam? Berapa tadi? 78 kata sekitar itu. Di daerah mana aja, Pak? Sepanjang ini, sekitar ini sampai sepanjang sampai ke pohon-pohonnya. Mengapa apel dilaksanakan di Pujasera? Apakah ini tanda-tanda nih akan dibukanya Iya, Pujasera, Pak? insya Allah segera akan dibuka. Tunggu aja tanggal mainnya. Sekarang prosesnya menurut laporan dari Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM sudah proses lelang, ya. Karena memang untuk dikerjasamakan dengan pihak lain kan sudah penilaian dulu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi sekarang sudah ada penilaiannya. Insya Allah setelah ini akan kita kerjasamakan. Segera insya Allah. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dari Kutai Kartanegara, Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan, melaporkan.